Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa sekalian. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pada mata kuliah elektronika dasar mengenai komponen pasif. Sebelumnya, saya perkenalkan diri kembali. Nama Ibu adalah Ibu Emma STMT yang akan memberikan materi tentang komponen elektronika pasif. Oke, sebagai pendahuluan, kita akan mempelajari mengenai komponen apa saja yang termasuk dalam elektronika pasif. Yang pertama tentang resistor, yang kedua adalah tentang kapasitor, dan yang ketiga tentang induktor. Ketiga, komponen tersebut adalah merupakan komponen elektronika pasif yang wajib kita ketahui. Selanjutnya, kita akan mengetahui parameter apa saja yang dimiliki oleh komponen elektronika pasif tersebut. Yang pertama adalah ya tentang resistor. Resistor merupakan komponen elektronika pasif yang dibuat untuk mendapatkan resistansi tertentu. Parameter yang harus kita perhatikan dalam kita mempelajari tentang resistor, yang pertama adalah nilai resistansinya, yaitu merupakan besaran resistansi yang dimiliki oleh suatu resistor, baik nilai nominal yang tercantum pada bodi resistor itu tersendiri, ataupun nilai yang kita dapatkan dengan mengukur secara langsung dengan menggunakan ohmmeter. Parameter yang kedua pada resistor yang harus kita perhatikan adalah toleransi. Toleransi di sini adalah besarnya penyimpangan nilai resistansi suatu resistor dari harga nominalnya bila resistor tersebut dialiri arus listrik. Dan yang ketiga adalah kemampuan daya dengan satuan watt, yaitu besarnya daya yang mampu didukung atau dibebani pada resistor pada saat resistor tersebut dialiri arus listrik. Selanjutnya, macam-macam resistor yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah fixed resistor, resistor yang nilai resistansinya tetap, dan yang kedua adalah variabel resistor, yaitu resistor yang nilai resistansinya berubah-ubah karena adanya perubahan, ada yang berubah karena mekanismenya yang kita sebut sebagai potensiometer, yang berubah sesuai sama suhu, kita sebut dia sebagai termistor, berubah sesuai dengan perubahan intensitas cahaya, kita sebut LDR, berubah sesuai dengan perubahan tegangan yang kita sebut sebagai VDR. Ketika kita merangkai di dalam sebuah rangkaian, kita perhatikan simbol resistor tersebut. Pada gambar ini kita bisa melihat ketika kita menggunakan resistor yang fix, simbol resistor yang digunakan seperti ini, seperti gergaji, untuk yang rheostat, preset, termistor, varistor, dan lainnya kita bisa lihat pada rangkaian atau pada simbol resistor yang terlihat pada slide. Nah, selanjutnya, ketika kita ingin mengetahui nilai resistor, kita harus mengetahui warna-warna pada gelang atau cincin resistor tersebut, dimulai dari warna hitam sampai dengan warna silver. Warna-warna ini memiliki nilai tertentu, mulai dari digit resistor itu sendiri, faktor pengali, toleransi pada badan resistor. Pada saat kita menghubungkan resistor-resistor tersebut secara seri maupun secara paralel. Untuk yang seri, kita tinggal menjumlahkan saja berapa banyak resistor yang ada pada rangkaian secara langsung. Untuk yang dihubungkan secara paralel, kita menggunakan rumus 1 per R1, ditambah 1 per R2, ditambah 1 per R3, tergantung banyaknya resistor yang dihubungkan secara paralel. Selanjutnya, komponen elektronika pasif yang kedua adalah kapasitor. Kapasitor di sini adalah kemampuan dari komponen untuk menyimpan energi listrik. Komponen yang memiliki kapasitansi adalah kapasitor. Nah, untuk perhitungan, jangan lupa satuan yang digunakan untuk kapasitansi dari sebuah kapasitor adalah farad. Nah, fungsi kapasitor sendiri diantaranya yang pertama, berfungsi menyimpan muatan listrik, menyaring, penghubung kopling, power supply, penyimbang pengantar listrik, penstabil fluktuasi dari sinyal. Selain resistor yang memiliki nilai variabel dan tetap, begitupun pada sebuah kapasitor. Pada gambar bisa kita lihat contoh contoh kapasitor yang bernilai tetap. Kita bisa lihat nama dari komponen tersebut, kita bisa melihat gambarnya dan simbol dari kapasitor itu sendiri. Ketika kita memiliki kapasitor tetap, berarti kapasitor dengan nilai kapasitansi yang tidak bisa kita rubah karena sudah ditetapkan oleh cara permanen oleh produsennya sendiri, baik ukuran, bentuk, tergantung dari material yang digunakan.
Selain itu, kapasitor juga ada yang bernilai variabel atau bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan, contohnya trimmer dan Farco. Pada saat kita menghubungkan beberapa kapasitor yang dihubungkan secara paralel, kita tinggal menjumlahkan saja berapa banyak kapasitor tersebut. Sedangkan pada kapasitor yang dihubungkan secara seri, kita dapat menggunakan rumus 1/C1 ditambah 1/C2 dan seterusnya, tergantung banyaknya kapasitor yang kita gunakan pada sebuah rangkaian elektronika. Komponen elektronika pasif selanjutnya adalah induktor. Induktor merupakan komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam medan magnet ketika arus listrik mengalir melalui induktor tersebut. Nah, satuan yang kita gunakan pada induktor adalah Henry. Nah, nilai dari induktansi sebuah induktor adalah ukuran dari kemampuan untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Terus kita dapat menggunakan hukum induksi elektromagnetik. Ketika arus berubah akan menghasilkan gaya gerak listrik di sepanjang kawat. Nah, kita kenal hukum tersebut adalah hukum Faraday, induksi elektromagnetik, dan ditemukan oleh Michael Faraday. Fungsi induktor adalah yang pertama, menyimpan arus listrik dalam bentuk medan magnet. Yang kedua, meneruskan arus searah atau DC dalam rangkaian listrik. Yang ketiga, menahan arus bolak-balik atau AC. Induktor juga bisa digunakan sebagai alat yang menimbulkan gaya magnet. Selain itu, induktor dapat digunakan sebagai filter, pembangkit getaran, dan dapat melipat gandakan arus atau tegangan. Dalam menghubungkan induktor satu dengan yang lainnya pada rangkaian elektronika, ketika dihubungkan secara seri sama dengan resistor, kita tinggal menjumlahkan saja berapa banyak induktor yang ada pada rangkaian, sedangkan ketika induktor tersebut dihubungkan secara paralel, kita dapat menggunakan rumus 1/L paralel, di mana 1/L1 ditambah 1/L2 ditambah 1/L3 dan seterusnya, tergantung banyaknya induktor yang kita hubungkan pada rangkaian. Nah, ini merupakan gambar dan simbol jenis-jenis induktor yang kita bisa gunakan dalam merangkai komponen elektronika dasar. Dan kita perhatikan simbolnya seperti lilitan. Terus inti dari induktor itu sendiri kita perhatikan ada yang berinti udara, ada yang berinti besi. Terus kita bisa melihat ya, kalau ketika kita memiliki induktor yang dihubungkan ya yang berbentuk variabel, kita pastinya biasanya ada tanda panah pada simbol induktor tersebut. Nah, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih ke anak-anak sekalian. Selanjutnya, jika ada pertanyaan mengenai komponen elektronika pasif, baik resistor, kapasitor, maupun induktor, boleh menanyakannya melalui forum. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.